Halo teman-teman, namaku Saskia Octavia Nabila. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai rangkaian komparator dengan menggunakan Arduino Uno R3. Nah, di part sebelumnya kan aku udah menjelaskan mengenai rangkaian komparator dan inverting tanpa menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini di video ini kali ini aku akan menjelaskan mengenai rangkaian komparator dan inverting apabila kita menambahkan satu komponen yaitu Arduino Uno R3. Untuk komponen sendiri terdapat perbedaan yang mana pada rangkaian ini kita menggunakan satu komponen tambahan berupa Arduino Uno R3. Kemudian secara wiring terdapat dua tambahan wiring yaitu wiring LDR ke A1 dan juga wiring potensio ke A0. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara kerja dan juga cara rangkaian ini menghasilkan output yang berlogika 1 atau dalam keadaan menyala dan juga keadaan tidak menyala dalam logika 0. Nah, di sini terdapat LED biru yang digunakan sebagai indikator atau output rangkaian yang terhubung secara seri pada resistor 220 ohm yang tersambung langsung pada pin 1 atau pin output IC LM324. Kemudian pada kaki kedua atau kaki input negatif terhubung langsung pada potensio kaki 2 potensio sebesar 20.000 ohm. Nah, di sini terlihat secara jelas terdapat wiring tambahan yang menghubungkan kaki kedua potensio pada analog read pin A0 Arduino Uno. Untuk kaki 1 sendiri terhubung langsung pada VCC atau tegangan input sebesar 5 volt, sedangkan untuk kaki 3-nya terhubung pada ground. Nah, untuk untuk input positifnya sendiri terhubung langsung pada resistor 10.000 ohm dan juga sensor cahaya secara paralel. Di sini juga terlihat bahwa terdapat wiring tambahan yang menghubungkan pin A1 analog grid Arduino Uno pada kaki pertama LDR. Nah, di sini seharusnya kita menggunakan VCC atau sumber tegangan dari pin 5 volt Arduino Uno. Tetapi karena pada simulasi pin Arduino ini tidak cukup lengkap, maka kita menggunakan sumber tegangan sendiri atau power sebesar 5 volt DC dan juga ground. Tetapi untuk realisasinya sendiri nanti kita akan menggunakan ground, yang mana ground ini terhubung langsung pada pin ground Arduino, dan sedangkan untuk VCC atau tekanan inputnya terhubung langsung pada pin 5 volt Arduino Uno. Nah, di sini terdapat sensor cahaya atau LDR, yang mana kaki satunya terhubung pada pin 3 atau pin input positif dan terhubung langsung juga pada resistor 10.000 ohm, sedangkan pin 2 ini terhubung langsung pada ground. Karena pemasangannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan akan menyebabkan sensor cahaya ini bekerja dengan cara dark sensor, yang artinya di sini ketika sensor cahaya ini mendeteksi tidak adanya cahaya, maka LED biru ini yang digunakan sebagai indikator akan menyala. Nah, ketika sensor cahaya atau LDR ini mendeteksi adanya cahaya, maka LED biru tidak akan menyala. Nah, di sini juga terdapat potensio sebesar 20.000 ohm, yang mana ketika kita mengatur besar kecilnya nilai potensio akan berpengaruh juga kepada nilai kesensitivitasan LDR yang menyebabkan nyala atau redupnya LED biru. Nah, kemudian kesensitivitasan ini juga akan mengatur bagaimana respon LDR saat menangkap cahaya dan juga saat cahaya ini digunakan sebagai nilai masukan pada LED biru. Kemudian ketika kita menggunakan Arduino Uno R3 ini, kita harus mengetahui bagaimana program yang akan kita gunakan atau kita jalankan untuk rangkaian ini. Nah, pada Arduino Uno kali ini berfungsi sebagai pembaca nilai LDR dan juga pembaca nilai potensio. Nah, karena kita menggunakan analog read yaitu pin A0 dan pin A1, maka nanti kita akan dapat mengetahui berapa sih nilai
berapa sih nilai resistansi pada LDR yang kita hasilkan akibat dari pengaturan dekat dan jauhnya sumber cahaya. Nah, pin 1 LDR ini terhubung langsung pada A1. Kemudian untuk dapat mengetahui berapa sih nilai potensial yang kita atur, kita dapat menyambungkannya pada pin A0 Arduino Uno. Nah, pada potensial umumnya kan kita nggak bisa tahu nih berapa nilai resistansi yang kita atur pada potensial sebelum kita dapat melakukan pengukuran pada ohmmeter. Akan tetapi melalui Arduino Uno ini kita dapat mengetahui berapa sih nilai potensial yang kita gunakan. Nah, untuk dapat menjalankan tugas yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita dapat melihat coding secara jelasnya. Untuk cara kerja Arduino Uno ini akan dapat membaca potensial dan juga LDR. Di sini dapat terlihat bahwa di sini merupakan coding yang aku gunakan pada Arduino Uno. Di sini terdapat float potential dan juga float resistansi. Nah, apa sih fungsinya float potential sama float resistansi ini? Fungsi float potential ini berfungsi agar dalam pembacaannya atau data yang dihasilkan oleh Arduino ini dapat menghasilkan angka desimal sehingga pembacaan potensialnya akan lebih jelas. Misalnya 2983,80 sekian. Nah, kan jadi lebih jelas daripada 2983. Nah, untuk float resistansi ini juga sama fungsinya seperti float potential, hanya saja dia resistansi ini membaca berapa resistansi yang dihasilkan oleh LDR. Nah, di sini aku juga menggunakan serial print line berupa waktu, potensial dalam satuan ohm, dan juga resistansi LDR dalam satuan ohm. Nah, serial print line ini akan menghasilkan nama-nama kolom, yaitu waktu, potensial dalam satuan ohm, dan juga resistansi LDR dalam satuan ohm. Di sini terdapat kolom berupa waktu. Nah, kolom waktu ini menghasilkan data berupa kapan sih kita melakukan percobaan itu, misalnya pada jam 22 menit ke-8 dan juga detik ke-10. Nah, untuk potensial dalam satuan ohm ini berarti kita membaca berapa sih nilai resistansi yang kita atur pada potensial. Nah, untuk resistansi LDR ini akan sebanding dengan nilai resistansi pada potensial. Ketika potensial nilainya kecil, maka resistansi LDR pun juga kecil, karena nilai resistansi LDR akan sebanding dengan nilai kesensitivitasan pada LDR akibat pengaturan potensial. Nah, di sini juga terdapat potensial sama dengan analog rate A0. Nah, di sini terlihat jelas bahwa potensial kaki duanya terhubung langsung pada pin analog rate yaitu A0 Arduino Uno. Sedangkan untuk LDR-nya terdapat pada ini seharusnya pin A1. Pin A1 analog rate pada Arduino Uno. Nah, di sini terdapat delay sebesar 1000 milisecond, yang artinya setiap data yang dihasilkan atau setiap data yang akan terbaca oleh Arduino Uno akan memiliki jeda atau delay sebesar 1000 milisecond. Kemudian untuk mengecek apakah keseluruhan data ini sudah benar, kita dapat melakukan uploading pada Arduino Uno. Kemudian kita menunggu sampai uploadnya 100% atau di sini terdapat tulisan done uploading. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan upload pada Arduino Uno, berarti kita telah mengirimkan perintah bagaimana kerja yang akan dilakukan oleh Arduino nanti. Untuk mengetahui bagaimana kerja dari Arduino tersebut, kita dapat melakukan serial monitor, dapat menampilkan serial monitor dengan cara klik tools kemudian serial monitor.
Nah, di sini terdapat bahwa waktu, potensio dalam satuan ohm, dan juga resistansi LDR. Nah, di sini terdapat nilai potensionya yaitu 5786,9. Juga terdapat terdapat nilai resistansi yang dihasilkan oleh LDR secara konstan. Berarti tidak ada perubahan karena saya belum melakukan perubahan pada nilai potensio dan juga nilai LDR. Nah, setelah kita dapat menampilkan data pada serial monitor, artinya Arduino ini bekerja sesuai dengan perintah yang kita tuliskan. Nah, dalam serial monitor ini tidak tergambar secara jelas bagaimana tabel potensio, nilai resistansi, dan juga waktu kita melakukan percobaan. Nah, agar dapat mengetahui dengan jelasnya, kita dapat menggunakan PLX-DAHI. Nah, PLX-DAHI ini cara kerjanya sama dengan serial monitor, hanya saja dia dalam bentuk Excel, sehingga kita dapat memahami dengan mudah kolom-kolom yang nantinya dapat terisi oleh data waktu, terus potensio dalam satuan ohm, dan juga resistansi LDR. Untuk memasukkan data pada PLX-DAHI, pertama kali kita download PLX-DAHI seri terbaru yaitu 2020. Kemudian kita klik PLX-DAHI R2 ini. Nah, kita enable editing terlebih dahulu, kemudian enable content. Nah, di sini kan juga terdapat nilai port dan juga baud rate. Untuk mengetahui nilai port, kita dapat melihat pada Arduino Uno. Nah, kita klik tools. Nah, kita di sini dapat mengetahui bahwa saya menggunakan port 4 atau COM 4, sehingga pada PLX-DAHI ini saya dapat menuliskan port keempat. Untuk baud rate-nya sendiri, aku dapat menuliskan nilai 9600. Pertama kita buka device manager Arduino Uno COM 4, kemudian kita klik properties, port setting. Nah, di sini bit per second aku menggunakan 9600, sehingga pada PLX-DAHI-nya baud rate-nya aku atur 9600. Kita konekkan terlebih dahulu pada device, pada Arduino Uno. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti gambar di samping. Nah, di sini dapat diketahui bahwa waktu kita melakukan connecting dan kita melakukan percobaan adalah jam ke-22, menit ke-13, dan juga detik ke-54, 55, dan juga 56. Di sini dapat terlihat secara konstan bahwa potensio bernilai sebesar 5786,9. Artinya nilai potensio atau pengaturan potensio tidak berubah pada detik ke-55 sampai ke-56, menit ke-13, dan juga jam ke-22. Sedangkan nilai resistansi LDR-nya adalah 39 dan secara konstan, yang mengindikasikan bahwa resistansi pada LDR memiliki nilai 39 dengan kesensitivitasan konstan, sehingga menyebabkan resistansi LDR bernilai sekian. Nah, agar dapat menjalankan ulang, kita dapat mengkonekkan kembali. Nah, kemudian dapat terlihat, kemudian kita mencoba atur nilai potensio. Nah, nilai potensio berubah menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 2500. Kemudian kita naikkan lagi, dapat terlihat bukan pada perubahannya. Kemudian kita dapat mengatur nilai LDR. Nah, di sini dapat terlihat 61, 70, 68. Kemudian ketika kita mengecilkan, nah, terlihat seperti 38.
terlihat 94, mencapai 94 ketika nilai potensial adalah 2785,92 pada detik ke-42, menit ke-15 dan juga jam ke-22. Nah, artinya nilai potensial akan sebanding dengan nilai resistansi LDR ketika kita dapat mengatur berapa jarak sumber cahaya terdapat dengan LDR. Ketika kita dapat mengatur jarak sumber cahaya dengan LDR atau sensor cahaya. Ketika potensio bernilai besar sampai 10.000 ohm, berarti nilai kesensitivitasan LDR ini akan semakin kecil, sehingga resistansi LDR ini akan semakin besar. Nah, karena nilai resistansi LDR akan semakin besar menyebabkan LED biru sebagai output nantinya akan menyala dengan redup. Nah, ketika LED biru ini menyala dengan terang, maka kesensitivitasan cukup tinggi dengan nilai resistansi yang cukup kecil akibat tidak adanya batasan atau hambatan. Dapat terlihat kembali pada waktu berapa saja sih kita melakukan percobaan, dapat terlihat dengan sangat lengkap, dan kita tadi belum menghentikan percobaan, sehingga percobaan akan terus berjalan kecuali kita akan menghentikan. Nah, gimana sih cara menghentikan PLX DAQ ini bekerja? Dengan cara melakukan disconnect kepada board Arduino Uno. Kita melakukan disconnect, nah secara otomatis akan berhenti. Nah, saat berhenti ini tepat nilai potensialnya sebesar 10.000 ohm dengan nilai resistansi LDR 40 dan juga waktunya jam ke-22, menit ke-17 dan juga detik ke-36. Kemudian apabila kita realisasikan pada rangkaian, sebelum kita realisasikan pada rangkaian, kita tidak dapat melihat bagaimana potensial menghasilkan nilai dan juga resistansi LDR menghasilkan nilai. Karena kalau hanya pada simulasi, kita hanya dapat mengetahui fungsi Arduino. Untuk dapat mengetahui fungsi potensial dan resistansi serta bagaimana cara kerja PLX DAQ ini, kita dapat melakukan percobaan secara langsung dengan perangkaian komponen-komponen tadi, komponen rangkaian komparator inverting, sehingga dapat membaca berapa nilai potensial dan berapa nilai resistansi LDR. Nah, apabila direalisasikan, maka akan dapat terlihat sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian komparator dengan menggunakan Arduino Uno R3 yang sebelumnya telah saya simulasikan dengan menggunakan Proteus. Kemudian di sini saya menggunakan LED biru sebagai output, kemudian resistor sebesar 220 ohm, kemudian kita pakai juga resistor sebesar 10.000 ohm, sensor cahaya atau LDR, kemudian IC LM324, potensial sebesar 20.000 ohm dan juga menggunakan Arduino Uno R3. Pada rangkaian ini, ground terhubung langsung pada pin ground Arduino. Kemudian untuk sumber tegangannya sendiri, kita memakai tegangan 5 volt yang mana VCC-nya terhubung langsung pada pin 5 volt Arduino. Pada rangkaian komparator ini, kita menggunakan potensial sebesar 20.000 ohm, yang mana potensial ini terdapat 3 kaki, yang mana kaki kedua terhubung langsung pada pin analog grid A0 Arduino Uno. Sedangkan untuk pin analog grid A1 terhubung langsung pada kaki pertama LDR atau sensor cahaya. Kemudian LDR di sini bekerja dengan cara tap sensor yang mana telah saya jelaskan pada simulasi. Sedangkan untuk potensial di sini berfungsi sebagai pengatur kesensitivitasan LDR saat menerima cahaya. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri dapat kita praktekkan secara langsung. Sebelumnya, pastikan bahwa Arduino Uno terhubung oleh DC sehingga dapat mengalirkan tegangan sebesar 5 volt pada sumber rangkaian atau kepada rangkaian total komparator ini.
Di sini kita menggunakan PLX di akhir untuk menampilkan berapa nilai potensial dalam satuan ohm, kemudian berapa nilai resistansi LDR dalam satuan ohm, dan juga berapa rentang waktu atau kapan kita melaksanakan percobaan ini. Ketika kita melaksanakan percobaan ini, dapat dilihat bahwa kita melakukan percobaan pada jam 20 menit ke-54 dan juga detik ke-34. Kemudian ketika kita praktekkan kembali, dapat terlihat sebagai berikut. Sebelumnya kita mengatur nilai potensial sebesar 5298,14. Kemudian dapat terlihat bahwa resistansi LDR adalah sebagai berikut. Ketika LDR menangkap terdapat sedikit cahaya, LED biru ini yang digunakan sebagai indikator atau output dapat menyala. Kemudian ketika nilai potensial kita kecilkan, dapat terlihat bahwa ketika sensor cahaya atau LDR ini menerima cahaya yang cukup terang, LED biru ini sudah menyala. Artinya bahwa resistansi LDR ini lebih kecil dari resistansi sebelumnya. Kemudian ketika LDR ini menggunakan resistansi dari potensial lebih besar lagi, dapat terlihat bahwa LED biru ini dalam keadaan mati. Kemudian ketika LDR ini kita jauhkan dari sumber cahaya, LED biru ini tetap dalam keadaan mati. Kemudian ketika kita tutup sumber cahayanya lagi, dapat terlihat bahwa LED biru ini akan menyala ketika resistansi LDR sangat besar dan ketika LDR tidak dapat menangkap cahaya. Sehingga dapat diketahui di sini bahwa fungsi potensial adalah sebagai pengatur kesensitivitasan LDR saat menerima cahaya, yang kemudian pin pada Arduino Uno ini terhubung langsung pada pin rangkaian komparator. Kemudian pin analog read ini berfungsi sebagai pembaca berapakah nilai potensial dan juga berapakah nilai resistansi yang dihasilkan oleh LDR pada percobaan, yang kemudian data-datanya akan ditampilkan pada PLX di akhir.